Scene memperlihatkan Mayumi sedang berada di negeri dongeng. Entah apa yang terjadi, dia sangat bahagia di sana. Namun tidak setelah alarmnya bunyi. Kebahagiaan hancur karena itu hanya mimpi. Meskipun begitu, aura mimpi indah membuatnya tetap semangat bangun paginya. Sementara Naoto sedang melihat kepopuleran masyarakat yang memakai bandana seperti Atta Halilintar. Dikira hanya FOMO, namun bandana itu memiliki fungsi yang dapat mempengaruhi hal positif bagi otak manusia. Di mana itu dijelaskan oleh penemunya langsung yang kita sebut saja Pak Sarip. Ketenaran ini juga sampai ke markas Biolon, di mana Giba memulai rencana jahatnya mengikuti tren yang sedang berkembang. Salah satu monster bernama Nightmare akan menyamar jadi Pak Sarip untuk melangsungkan aksinya. Sementara Mayumi sedang bermain dengan anak Pak Sarip yang kita sebut saja Yati. Saat Yati hendak pulang, ia melihat ayahnya naik mobil mewah tanpa memperhatikannya. Yati pun curhat pada Naoto dan kawan-kawan sejak ketenaran bandana itu membuatnya lupa diri dan sombong bahkan pada anaknya. Sementara di laboratorium, Biolon telah melancarkan aksinya. Pak Sarip yang lewat tadi ternyata adalah monster Nightmare. Menggunakan sihirnya, setiap bandana yang diproduksi diberikan sebuah alat aneh yang tujuannya jelas untuk memperburuk keadaan si pemakai. Dan benar saja, seorang pria tampak bermimpi buruk. Setiap pengguna bandana juga mengalami hal yang sama. Tak hanya mimpi buruk, namun efek dari bandana juga mengguncang mental penggunanya secara terus-terusan. Ketika itu kepolisian beserta Naoto juga ikut turun tangan. Setiap korban yang mengalami mimpi buruk berbalik melawan mereka. Dari situlah Naoto sadar kalau bandana yang digunakan sudah dimodifikasi. Setelah ia pelajari di laboratorium, ia sadar kalau setiap bandana yang ada telah dimodifikasi oleh Biolon. Lalu bersama Yuko ia mendatangi rumah Pak Sarip. Namun ia melihat Yati yang sedang menangis. Ketika ditanya, Yati sedih karena ayahnya yang lembut sekarang jadi pemarah. Di sini Naoto semakin yakin kalau ayahnya Yati bukanlah ayahnya lagi. Benar saja, ketika mereka memasuki lab, Naoto dilempar dan Pak Sarip berubah menjadi monster Nightmare. Yati pun dibuat pingsan, Naoto dan Yuko dibawa ke dunia genjutsu tanpa batas. Mereka terpisah, walau sempat melawan, terlihat Yuko cukup stres dan kena mental. Sementara Naoto mencari kelemahan sang monster sehingga mereka bisa kembali ke dunia asli. Namun Yuko mengalami trauma yang cukup serius. Sehingga Naoto lah yang mengejar sang monster sendiri. Naoto berubah ke mode Jiban, namun sang monster berhasil kabur karena dibantu oleh Masha dan Kasha. Naoto kembali ke rumah Yati. Naoto pun mengatakan itu bukan ayahnya, melainkan monster Biolon. Namun tetap saja sang ayah Pak Sarip yang asli tidak ditemukan. Yuko mencoba mengumpulkan informasi dari kantor. Sementara Yati mendapatkan ide dengan memasuki alam bawah sadar dengan bandana khusus yang pernah ayahnya berikan. Menggunakan bandana itu, Yati akan mencari tahu apa yang terjadi dengan sang ayah dengan menggabungkan alam bawah sadar. Yati pun memulai ritualnya sambil memegang foto ayahnya. Seketika ia bermimpi bersama Pak Sarip dan melihat Pak Sarip kesakitan di taman bunga yang indah. Yati pun menyampaikan penglihatannya pada Naoto dan Naoto segera bergegas menuju lokasi taman bunga yang dimaksud. Sesampainya di taman bunga, ia melihat sejenis bangunan sepi. Jiban pun menyusuri gedung yang gelap tersebut. Namun monster Nightmare tiba-tiba menyerangnya. Jiban terpental namun hal itu malah membawanya pada Pak Sarip yang sedang pingsan. Saat terbangun, Jiban hendak menyelamatkannya dari tempat itu. Namun serangan dari monster Nightmare muncul dan menyerang Jiban habis-habisan. Kemampuan Nightmare tidak main-main. Kali ini Jiban cukup kewalahan menghadapi lawannya. Karena sang monster bisa menguasai genjutsu selevel Itachi. Namun pada akhirnya Jiban menemukan celah dan berhasil keluar dari jutsu itu. Monster itu pun kabur dan Jiban berhasil mengejarnya. Merasa sudah menang, sang monster justru bangkit dan menembakkan senjatanya pada Jiban. Jiban tak tinggal diam. Ia menggunakan Maximilian Sword dan beradu senjata. Tentu Jiban memenangkan pertempuran karena Maximilian Sword jauh lebih kuat. Monster pun terkalahkan. Jiban membawa Pak Sarip pada anaknya Yati. Mereka pun saling melepas rindu karena bertemu setelah sekian lama terpisah. Esoknya Mayumi mengadakan pesta ulang tahunnya. Ia mendapatkan kado jam tangan dari Naoto yang tentu saja harganya tidak sampai 11 miliar. Namun satu hal yang membuatnya sedih ketika ia teringat mendiang kakeknya. Naoto pun mencoba mendekatinya dan akan memberitahu apa yang terjadi pada sang kakek. Dikarenakan Mayumi adalah seorang anak yang hilang ingatan. Menggunakan teknologi virtual reality,
Naoto membawanya ke memori ketika awal ia bertemu kakeknya Mayumi. Berawal dari sebuah mobil yang kebut-kebutan di jalanan kecil. Naoto, seorang detektif, pun berniat menilang sang pengemudi. Namun siapa sangka di dalam mobil itu adalah kakek tua yang bernama Igarashi. Ia terburu-buru karena Mayumi sedang disandra. Dan benar saja, sesampainya di lokasi ia dihadang oleh monster biolon bernama Orchinoid. Ternyata biolon sudah ada sejak dulu. Mayumi dijadikan sandra karena pimpinan biolon Dr. Giba hendak meminta saham proyek yang Igarashi bangun. Tentu Igarashi tidak mau menyerahkan usaha yang telah ia bangun dengan susah payah. Naoto pun yang baru sampai terkejut melihat monster. Dengan senjata seadanya ia pun mencoba melindungi Mayumi dan Igarashi. Namun sang monster cukup kuat hingga membuat Naoto tersungkur. Sang monster tetap mendekati Igarashi agar memberitahukan penelitian rahasianya. Sementara itu asisten Igarashi sedang menuju lokasi. Naoto yang mendapat ide dengan menyetrum sang monster mencoba menyerang dengan potongan kabel yang terputus. Bersamaan dengan petir yang menyambar. Naoto dan sang monster pun terkena serangan petir. Sang monster pun berakhir. Begitupun Naoto juga kehilangan nyawa karena perbuatan nekat yang ia buat demi menyelamatkan Mayumi. Begitu asistennya datang, Igarashi berniat membawa jasad Naoto ke laboratoriumnya. Sesampainya di sana, ia mengatakan kalau masih bisa menyelamatkan Naoto dengan proyeknya. Proyeknya adalah manusia robot Jiban. Jadi ia akan menghidupkan Naoto kembali dengan memodifikasi tubuhnya dengan mesin. Atau bisa disebut Naoto akan dijadikan cyborg. Sang asisten bernama Yanagida pun hanya mengikuti perintah bosnya walau itu beresiko tinggi. Menggunakan teknologi canggih dan dibantu AI yang bernama Bao, mereka pun memulai operasinya. Sehingga Jiban pun terbentuk pada jasad Naoto. Namun belum ada tampak tanda kehidupan. Jiban masih terdiam kaku tanpa harapan. Namun Igarashi tidak menyerah dan terus mengoptimalkan apa yang ia punya untuk membangkitkan Jiban. Meskipun akhirnya ia gagal juga. Kegagalan itu membuatnya stres dan terkena serangan jantung. Alhasil Igarashi pun kehilangan nyawanya di tempat itu. Esok harinya, Yanagida turut berduka pada Mayumi. Serta ia menyampaikan kalau keberadaan laboratorium dan proyek Jiban agar dirahasiakan termasuk pada orang tuanya. Ia takut kalau ini tersebar akan menjadi incaran biolon. Berita kepergian Igarashi sampai ke Dr. Giba. Di mana hal ini membuatnya menggebu-gebu untuk menemukan proyek tersembunyinya. Sementara Mayumi kembali ke laboratorium dan menangis. Ia tak mau proyek kakeknya gagal dan memohon pada Jiban untuk menyala. Satu tetes air matanya membuat Jiban konslet. Aliran listrik dalam tubuhnya menyebar ke seluruh tubuh sehingga membuatnya bangun jadi makhluk yang baru. Meskipun ia adalah mesin, namun pikiran dan jasad Naoto telah bersatu dengannya. Sehingga Naoto berhasil hidup kembali dibantu teknologi cyborg ini. Tak hanya hidup, Naoto sekarang memiliki kekuatan super karena teknologi yang dibangun Igarashi. Yanagida pun meminta Naoto untuk menyembunyikan identitasnya. Untuk saat ini hanya dia dan Mayumi yang mengetahui. Namun Yanagida meminta agar ia menggunakan kekuatannya untuk membela keberan terutama dari biolon yang sangat membenci manusia. Yanagida memberikan badge detektif pada Naoto yang artinya ini Naoto telah resmi menjadi anggota detektif mobile dalam membantu kepolisian untuk mengalahkan biolon. Ternyata Yanagida ini adalah seorang intel dalam membantu penelitian Igarashi. Begitulah sejarah hingga terciptanya Jiban yang akhirnya pengorbanan sang kakek dihormati oleh Mayumi. Esoknya terlihat Jiban sedang menguji coba alat terbaru buatan Yanagida berupa jetpack yang super canggih. Alat itu dikembangkan karena ia mendapat informasi kalau biolon akan menargetkan Tokyo sebagai alat uji coba nuklirnya. Berpindah ke Yuko yang baru saja pulang kerja. Di sana Naoto mendatanginya dan memberikannya hadiah karena hari itu tepat hari ulang tahunnya. Hadiahnya berupa bedak make up dan itu membuat Yuko bahagia. Kemudian ia pun pulang, namun diam-diam ia diikuti oleh Masha dan Kasha. Dua gadis biolon ini curiga kalau Yuko kenal dengan sosok Jiban yang sesungguhnya. Untuk itu dia mengikuti sampai ada tanda-tanda. Begitu sampai di apartemennya. Masha dan Kasha langsung masuk dan menyergapnya. Yuko pun tak berdaya menghadapi dua petarung wanita biolon ini dan pingsan. Saat dibawa, Naoto dan Kyoshiro yang sedang berpatroli melihat kalau Yuko telah dibawa. Kejar-kejaran pun terjadi, namun kelompok Naoto tertinggal. Sementara Yuko yang sudah sadar mencoba melawan hingga membuka pintu mobil saat melaju kencang. Alhasil bedak yang diberikan Naoto tadi terjatuh di jalan yang kebetulan seorang polisi memungutnya. Singkat cerita,
Yuko dibawa ke markasnya Biolon di mana di sana sudah siap rudal raksasa yang dibicarakan Yanagida tadi. Tak lama ia didatangi oleh Masha dan Kasha. Yuko pun dihipnotis dan dipaksa bicara tentang sosok Jiban sesungguhnya. Namun dia tetap tidak tahu. Berpindah ke Naoto yang singgah ke kantor polisi terdekat. Di sana ia bertemu polisi tadi dan polisi tadi menyerahkan barang yang terjatuh saat ia melihat mobil yang melaju kencang. Polisi tersebut menunjukkan arah kemana mobil itu pergi. Naoto dan Kyoshiro memutuskan berpencar untuk mencari Yuko. Naoto berubah ke sosok Jiban dan mencari keberadaan Yuko. Ia mendeteksi keberadaan Yuko sementara Yuko sendiri masih dipaksa bicara oleh Masha dan Kasha. Meskipun begitu, Yuko mencoba melawan kroco-kroconya Biolon. Meski langkahnya ketika Masha dan Kasha berubah ke wujud supernya. Sementara Jiban lelah mengendarai mobil jadi ia menggunakan jetpack terbarunya. Dari pandangan udara, ia menemukan markas persembunyian nuklir yang di sanalah Yuko disandra. Sementara Yuko berusaha kabur dengan sedikit perlawanan. Walau ia tahu akan kalah kekuatan, namun dengan cerdik berhasil keluar dari tempat itu. Namun kekuatan Masha dan Kasha masih belum tertandingi. Ia tak menyerah dan terus berlari. Beruntung saat ia hendak dieksekusi, Jiban datang dengan gagah berani. Untuk pertama kalinya Masha dan Kasha mengeluarkan kekuatannya dengan membuat ilusi monster sehingga Jiban pun kebingungan. Namun Yuko yang sudah tahu tentang genjutsu lawannya berhasil mematahkan bayangan-bayangan yang mereka buat. Siapa sangka itu hanya pengalihan. Masha dan Kasha mengaktifkan roket nuklirnya. Yang bahkan tak bisa dihentikan oleh Jiban. Jiban tak kehilangan akal. Ia menggunakan jetpacknya sebagai senjata dan menyerang nuklir tersebut sebelum ia meluncur. Dan hal ini membuat gudang penyimpanan pun meledak. Dengan cepat Jiban membawa Yuko terbang dengan jetpacknya. Sementara Masha dan Kasha pun berhasil kabur. Jiban dan Yuko pun selamat. Jiban pun pamit sementara Yuko dijemput oleh Shiro. Diketahui kalau Shiro ini menyukai Yuko. Tak lama Naoto juga datang dan mereka pun pulang dengan damai. Sampai jumpa di episode berikutnya.